Untuk yang pertama kali memotong tandan kurma, buah yang first, buah pertama kali buah, supaya dipotong tandannya oleh Ustadz Abdul Somad. Saya lah yang memotong. Lama saya termenung, saya tak ikut menanam, saya tak menyiram, saya tak ada membawa pupuknya, saya tak ada membawa batangnya, tapi masa memotong saya lah yang ditengok orang banyak. Jangan-jangan amal saya ini dah habis dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Mudah-mudahan Allah menjaga amal-amal kita semua, insyaAllah. Amin. Kemana cerita tadi? Nabi Musa masuk ke kurma, tak boleh memotong pokok kayu. Dan di Sarawak, Masya Allah, mudah-mudahan anak cucu kita tetap menjaga pokok-pokok kayu yang elok-elok. Lalu kemudian Nabi Musa lama menunggu, tak tahu nak kemana. Nak balik ke istana Fir'aun, akan dibunuh oleh Fir'aun. Nak balik ke Mesir, orang Mesir sudah benci sebab membunuh orang Mesir. Lalu dia tengok ada orang beratur panjang, beratur orang panjang. Lalu kemudian Nabi Musa datang. Kenapa orang ini beratur panjang? Sebab rupanya mereka nak mengambil air dari dalam perigi. Perigi tersumbat batu besar, menggelinding batu dari atas bukit, menyumbat pintu perigi, sehingga tak ada orang. 30 orang lelaki ingin membuka perigi, tak ada satu pun yang sanggup. Nabi Musa seorang saja, sendirian saja dia sorong ini batu yang besar, lalu kemudian terbukalah. Patutlah dia tinju sekali mati. 30 lelaki tenaga Nabi Musa AS, dia sorong sikit terbuka. Orang yang beratur ini panjang beratur. Beratur yang paling ujung ada dua orang perempuan. Maka Nabi Musa AS mengatakan, mereka katakan, wahai Musa, kami 30 lelaki tak sanggup membuka pintu perigi. Engkau sanggup, maka silalah engkau ambil air duluan. Kata Nabi Musa, ladies first. Tolong orang. Kalau kita nak ditolong Allah, tolong orang. Maka kata Nabi Musa, perempuan dulu. Perempuan itu pun mengambil air. Selepas dia ambil air, dia pun menawarkan. Apa kata dia kepada Musa? Apa yang boleh kami balaskan? Kata pepatah orang Melayu, kalau tak menjulur kundur, tak akan menjulur pucuk labu. Kita tanam kundur, kita tanam labu. Kalau keluar pucuk labu, baru keluar pucuk kundur. Artinya apa? Kita tanam budi dulu, baru orang berbalas budi. Kita buat baik dulu. Nabi Musa buat baik dulu. Selepas buat baik, barulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhi. Kalau ingin ditolong Allah, maka tolong saudara. Kalau ingin dapat rahmat Allah, pancing rahmat Allah itu dengan memberikan kasih sayang. Walaupun menolong seekor anjing, turun rahmat Allah SWT. Perempuan tak baik, mengambil air dari kasut tak baik, memberi minum seekor anjing tak baik, 3 tak baik. Tapi Allah turunkan yang baik. Sebab apa? Menolong. Tapi hadis tentang menolong anjing ini bukan syariat Islam. Ini pada Bani Israel. Jangan sebab cerita semua ini balik dari sini semua cari anjing. Kenapa orang punya anjing semua? Ini tazkirah Ustaz Abdul Somad tadi, saya juga yang kena tadi. Man qatana kalban, siapa yang memelihara seekor anjing, bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk berburu, hanya untuk senang saja, satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Jadi tiap hari amal dia berkurang 7 km 7. Amal dia hanya sebesar bisul. Maka tiap hari habis, minus semua amal dia di hadapan Allah SWT. Na'udzubillah. Kecuali kalau kita ada kebun, kalau kita ada macam-macam harta banyak, itu pun untuk sekarang tak perlu lagi. Sebab ada polis, ada security, ada keselamatan, ada keamanan. Maka insya Allah ini hanya cerita hadis Nabi. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Bukhari, sahih, tidak diragukan tentang kesahihannya. Tapi hikmah diambil adalah bertanam budi, maka akan dibalas budi. Maka ada istilah berbalas budi. Macam mana budi kita berbalas? Kalau kita buat baik. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Lalu kemudian Nabi Musa pun dibawa. Kalau kamu tak ada yang boleh menolong, kata 2 perempuan tadi, ikutlah kami. Nabi Musa pun mengikut perempuan itu. Perempuan itu berjalan di hadapan
Nabi Musa di belakang. Perempuan itu yang tahu jalan kemana arah, maka Nabi Musa mengikut dari belakang. Dia menjunjung air di atas kepala. Kainnya kain panjang. Datang angin berhembus. Ketika angin berhembus, maaf cakap, berbentuk badannya. Lalu kemudian Nabi Musa malu. Lalu dia pun berkata kepada perempuan itu, kamulah yang berjalan di belakang, aku yang di hadapan. Ini akhlak Nabi Musa. Perempuan zaman dulu dihembus angin baru berbentuk badannya. Zaman sekarang tak ada angin pun berbentuk. Jadi kalau begitu hidup kita ini jauh lebih berat daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka pemuda-pemuda belia, alhamdulillah, saya senang sekali bagi tazkirah malam tadi di Masjid Negara Sarawak. Yang menunggu di tepi jalan itu hingga kami buka kaca dengan YB kereta itu semua pemuda-pemuda semua. Subuh ini pun juga banyak belia-belia sembahyang subuh. Ini menunjukkan apa? 20, 30, 50 tahun akan datang, Sarawak, Kuching, masjid masih diisi oleh orang-orang beriman insyaallah. Amin. Kenapa? Masih banyak belia, masih banyak budak-budak, masih banyak anak-anak muda belia, pemuda-pemuda kita insyaallah. Kalau di masjid itu isinya orang-orang tua saja, itulah yang kita cemas. Kalau masjid sudah tak ada lagi suara budak-budak, tak ada suara anak muda, tak ada lagi orang melambaikan tangan, kita masuk semuanya sudah diam saja, itu alamat kapal akan tenggelam. Pak Ustaz Somad, janganlah bercakap macam itu. Kami yang tua-tua ini merasa tersinggung, sakit hati. Tidak ada tua. Tua itu bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Semua yang hadir subuh ini insya Allah muda-muda semua. Mereka adalah orang 18 tahun yang termasuk ke dalam tubuh 70 tahun. Rasanya tetap muda insya Allah. Amin. Nah, maka siapapun yang tua, kalau dia sembahyang berjamaah ke masjid, maka dia tetap muda. Sebaliknya kalau ada orang muda tapi di rumah, itu dia sudah usia emas. Nah, maka kalau kita nak tahu muda atau tua, tengok dia berjalan tak ke masjid. Maka semua yang hadir di subuh ini insya Allah panjang umur, sehat badan, semangat terus insya Allah. Begitu cara menyenangkan hati orang tua. Lalu kemudian dia sampai ke rumah Syuaib. Rupanya dua perempuan tadi, anak Syuaib. Apa kata perempuan tadi kepada ayahnya? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau engkau ingin mencari pekerja, inilah lelaki ini. Ayah selama ini kan cari pekerja. Anak ayah 2 orang perempuan, cuma sanggup membawa air. Kalau ayah ingin mencari pekerja, inilah orangnya. Kata Syuaib kepada anaknya. Kenapa ini? Sebab 2 orang ini punya 2 sifat. Yang pertama, al-qawi, dia kuat. Yang kedua, al-amin, dia amanah. Ada orang ini kuat tapi tak amanah. Ada amanah tapi tak kuat. Ada lagi lebih parah, sudahlah tak kuat, tak amanah pula. Na'udzubillah. Kalau ayah ingin cari pekerja, ini orangnya. Al-qawiyul amin. Ayahnya Syuaib sebagai seorang ayah tak boleh terima cakap anak bulat-bulat. Mesti tanya dulu. Oh, kamu sudah lama berkenalan dengan dia. Dari mana kamu tahu dia sifatnya kuat dan amanah? Dia orangnya kuat ayah. Sudah lama kamu kenal? Baru saja beberapa saat tadi. Kalau kamu baru kenal, dari mana kamu tahu dia kuat? Sebab 30 lelaki ingin membuka pintu perigi, tak ada satu pun yang mampu. Dia dengan sendirinya, itu menunjukkan dia kuat. Dari mana kamu tahu dia amanah? Dia orangnya amanah ayah. Kami berjalan di hadapan, dia tundukkan pandangan, dia pindah ke belakang, dia pindah ke hadapan, kami yang di belakang, kami yang tunjukkan kanan kiri, maju atau ke belakang. Ini orangnya amanah. Ini menunjukkan kita tak perlu kenal lama untuk mengetahui sifat orang. Ini bagi pemuda belia yang akan menikah, tak perlu kenal lama untuk tahu sifat perempuan. Sekejap saja. Karena kalau kenal lama, bersinar mata, bersinar telinga, bersinar pikiran macam-macam. Maka untuk perbaiki. Ini sekarang banyak orang kalau ditanya, kenapa kamu tak nikah? Kita sedang perkenalan dulu. Dah berapa lama? Udah 15 tahun. Apa ini? Perbuatan maksiat, dosa. Belajar saja. Setelah belajar, kenal baik-baik, ta'aruf, ada nampak
nampak dari jauh, Masya Allah, Tabarakallah, inilah nampaknya, datang, Assalamualaikum Tuan Haji, nampaknya saya ini sudah menemukan buah hati belayan jiwa untuk mendampingi saya tak ingin berlama-lama, saya ingin, ini semua kebaikan-kebaikan. Jangan lama-lama, karena Nabi Musa dalam kisahnya menyebutkan sifatnya sudah tahu dari perhubungan yang sekejap, yang sebentar, yang penting kualitinya nampak. Lalu kemudian selepas itu Nabi Musa pun, kenapa Nabi Musa menikah dengan perempuan ini? Tak ada satu pun ayat Quran bercerita perempuan itu cantik, tak ada. Tinggi semampai, tak ada. Putih, tak ada. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pauh di layang, tak ada. Tidak ada satu pun ayat Quran bercerita tentang perempuan itu cantik. Tapi kenapa Nabi Musa menikahinya? Dan maharnya anta jurani samaniya hijaj, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengembalakan kambing 8 tahun. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Selama saya menjadi saksi nikah, kemarin pun di Brunei Darussalam jadi saksi nikah, belum pernah lagi saya tengok orang mengakadkan nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengembalakan kambing saya 8 tahun tunai, belum ada lagi. Kenapa Nabi Musa mahu menikah dengan perempuan ini dan maharnya berat 8 tahun mengembalakan kambing? Jawabannya, tamshi ala istihya, karena perempuan itu berjalan dengan sifat malu. Kalau nampak ada perempuan punya sifat malu, maka dia layak untuk kau dapatkan, walaupun menjadi gembala kambing 8 tahun lamanya. Kalau nampak ada perempuan berjalan dengan sifat malu, memandang dengan sifat malu, menjaga harkat martabat dirinya, maka engkau layak untuk mendapatkannya, walaupun meregang nyawa. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, tapi masjid jangan kau lewati. Itu apa? Untuk mendapatkan perempuan yang malu-malu. Tamshi ala istihya, berjalan malu-malu, menutupi dirinya, menutupi rambutnya, menutupi kehormatannya. Yang ditutup biasanya lebih baik, dimasukkan ke dalam box, dimasukkan ke dalam tempat, dimasukkan ke dalam bilik, daripada yang dibuka di tepi jalan seperti penjual buah di tepi jalan, lisut kering, tak ada harga sama sekali. Ini pelajaran bagi pemuda, hikmah dari Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa melanjutkan cerita ini, baru lagi sampai Nabi Musa, panjang lagi. Nabi Musa mengembala kambing, Nabi Musa nanti akan menyelamat, akan berjumpa, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina, Nabi Musa akan berjumpa balik dengan Fir'aun. Sementara Abdul Somad di mana-mana tazkirah 60 menit. Kelanjutan cerita ini akan kita teruskan. Saya datang ke Sarawak setahun sekali. Maknanya adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam ujiannya berat, belum lagi sampai kepada puncak. Nanti dia akan menikah, lalu kemudian setelah itu dia kuat. Setelah itu Allah katakan, idhab ila Fir'aun, pergilah engkau menghadapi Fir'aun, innahu ta'a. Ujian jauh dari Fir'aun sudah selamat. Ujian jumpa dengan perempuan sudah selamat. Ujian menghadapi gembala kambing 8 tahun sudah selamat. Maka kalau dia sudah siap, barulah boleh menghadapi Fir'aun. Tapi Nabi Musa tak sampai ke Palestina. 600.000 orang Israel yang dibawa Nabi Musa melalui Laut Merah tak sampai ke Palestina, karena Nabi Musa meninggal di tengah jalan di gurun Sinai. Disitulah dia meninggal. Perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya bernama Yusha bin Nun. Mereka menyebutnya Joshua, Yusha bin Nun. Apa makna pelajaran? Jangan merasa gagal, jangan merasa tak berhasil, tidak sukses kalau tak sampai ke tujuan. Saya kalau mati mungkin tujuan tak sampai, tapi insya Allah ada murid-murid, ada jamaah yang meneruskan perjalanan. Itulah yang membuat kita berhasil. Allah tidak tengok kau sampai atau tak sampai. Yang ditanya Allah adalah apa yang sudah engkau lakukan.
bersandar pada kayu yang besar tumbang, bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada manusia hari ini menjadi kawan, esok menjadi lawan, bersandar kepada siapapun akan hilang, jatuh dan musnah. Satu-satunya tempat bersandar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tajuk yang Ustaz bagi? Tak ada tajuk, sebab masjid tak bagi tajuk. Tajuk kita adalah kalau kita ingin kuat fitnah akhir zaman, anginnya kencang, ombaknya deras, karangnya tajam, maka kapal kita mesti kuat. Yang membuat kita kuat itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tempat kita meminta? Qul huwallah. Ada tempat lain kita bermohon meminta? Tak ada. Qul huwallah, hanya dia satu-satu saja. Allahus Samad, dia tempat bergantung. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat ayat ini? Itu yang ditulis di dinding di hadapan. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita tengok setiap nabi-nabi itu, maka pukulan hidupnya luar biasa. Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan, siapa orang yang paling kuat ujian hidupnya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, al-anbiya, nabi-nabi, mereka yang paling kuat. Setelah itu al-amsal fal-amsal, di bawah Nabi, wali-wali, orang-orang soleh, ulama-ulama, selepas itu barulah macam kita. Maka iman itu diuji Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kekuatannya. Allah tidak akan membagikan ujian lebih daripada kemampuan manusia. Itu sudah janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau Allah bagi kita satu ujian, kita husnuzan, berarti memang begitulah kekuatan kita. Jangan minta ujian lebih rendah, tapi mintalah bahu yang lebih kuat untuk memikul apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita anggap yang datang itu besar, maka dia maha besar. Kita angkat dua tangan, kita katakan Allahu Akbar. Kalau kita minta tolong kepada manusia, tak ada satupun yang mau mendengar. Kawan, sahabat, jiran, teman, satupun tak ada mau mendengar. Tinggalkan manusia. Bersihkan diri, berbisiklah ke tanah, bersujud, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbisiklah ke tanah, berbisik ke bumi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Malaikat-malaikat di langit mengadu ke grup-grup WhatsApp. Karena semua manusia, kalau manusia itu ada 10, kita susah, yang 8 itu senang menengok kita susah, yang 2 lagi pura-pura susah menengok kita susah. Begitulah sifat manusia. Maka kalau kita tengok kesusahan di atas kesusahan, Nabi-Nabi, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Faqsusil qasasa, ceritakan kisah mereka, ceritakan